Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Bersyukur sekali pada hari ini kita dapat berkumpul kembali meski secara vikon seperti ini. Namun apapun keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaannya selalu baru kepada kita, sehingga sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita akan mengadakan ibadah bersama, dan minggu ini merupakan minggu terakhir karena minggu depan kita sudah masuk pada kegiatan ulangan umum. Kita terus berdoa kiranya kita berikan kesehatan, kekuatan, dan anak-anak semuanya dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan umum pada kali ini. Mari Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita akan datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, begitu banyak pergumulan dalam hidup kita, begitu banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita khawatir akan masa depan kita. Namun saat ini, hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, dan menyampaikan segenap pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita naikkan satu pujian, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Dia mengerti air matamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, segenap puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, berkat kasih, anugerah, penyertaan-Mu pada kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bersama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati, budi pikiran kami, agar apa yang akan kami dengarkan dari hamba-Mu nanti ya Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami pahami dengan baik, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga berkati sarana yang kami gunakan, kiranya semuanya dapat mendukung kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini Tuhan, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan apa yang Kau kehendaki pada kehidupan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, apakah kalian memiliki sahabat? Dan seberapa setiakah sahabat itu kepada kalian? Seberapa dekat pun kalian dengan sahabat kalian, namun mereka tidak memiliki waktu sepenuhnya hanya untuk kalian. Mereka pastinya juga membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk orang-orang terdekat mereka seperti keluarganya. Namun ada satu pribadi, ada satu orang yang selalu setia dengan kita. Bahkan kapanpun kita menghubungi dia, kapanpun kita membutuhkan dia, dan kapanpun kita membutuhkan teman cerita, dia selalu ada untuk kita. Dia adalah Yesus. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang
sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati budi pikiran kita agar apa yang nantinya kita akan dengar dapat tumbuh dan hidup di pribadi kita masing-masing, sehingga kita dapat dan dimampukan untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita naikkan pujian sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda semuanya? Bapak berdoa kiranya kita semua selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian, tidak terasa hari ini merupakan ibadah yang terakhir, ibadah hari Senin yang kita lakukan di semester ini. Minggu depan tanggal 22, Anda siswa-siswi sekalian
sudah mengikuti ulangan umum semester ganjil. Apakah anak-anakku sekalian sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi ulangan tersebut? Ya, tentu dari sekarang Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena saya percaya Anda ingin berhasil, bukan? Dan sebelum kita lebih lanjut, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ulangan umum tersebut. Saya mengajak anak-anak sekalian untuk membaca dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Pasti anak-anak sekalian sudah banyak yang hafal tentang ayat itu, ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Renungan kita hari ini saya memberi tema kunci keberhasilan. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh memberkati kami, secara khusus anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan umum 1 minggu ke depan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menolong mereka untuk berhasil dan mempersiapkan diri. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati firman-Mu yang disampaikan, berkati anak-anak kami yang mendengarkannya. Biarlah hati dan pikiran kami bagaikan bejana yang siap diisi, bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai keberhasilan, pasti semua orang ingin berhasil. Pasti tidak ada yang mau gagal. Apakah di antara saudara ada yang ingin gagal dalam sekolah? Sudah tentu pasti tidak mau, bukan? Dan jika Anda gagal, mungkin Anda akan merenungkan, siapa orang pertama yang paling marah? Siapa orang pertama yang ngomel? Ya, pasti yang paling utama itu adalah orang tua. Ya, mengapa mereka marah? Mengapa mereka mengomel? Karena perjuangan Anda belum berhasil. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang tinggi. Mereka berharap bahwa perjalanan hidup Anda berhasil. Ternyata Anda gagal. Tentunya mereka pasti akan kecewa, bukan? Karena itu anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan nilai ulangan yang tinggi memang terkadang banyak anak-anak sekolah atau pelajar akan menghalalkan berbagai macam cara. Misalnya dengan menyontek, dengan kerjasama dengan teman-teman, ataupun lain sebagainya. Namun tidak semua siswa seperti itu. Kalau ada anak yang menyontek hanya karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, ini adalah satu sikap dan karakter yang tidak baik. Apalah arti sebuah nilai tinggi, tetapi hasil dari kecurangan? Tentunya Bapak Ibu Guru dan kami berharap tidak ada di antara anak-anak kami di SMK Immanuel II ini yang melakukan hal tersebut. Seorang anak sekolah yang menyadari arti kejujuran,
maka saat ulangan tidak akan melakukan kecurangan, tidak akan melakukan nyontek. Karena apa? Karena karakter seorang anak sekolah sangat berpengaruh untuk menentukan karakter di masa mendatang. Sebagai anak Tuhan, bagaimana supaya saudara dapat berhasil menghadapi ulangan umum ini? Firman Tuhan dalam bacaan kita ini memberikan kunci keberhasilan kepada kita. Yaitu yang pertama, hidup dengan takut akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci utama yang paling penting bagi orang yang ingin berhasil. Anak-anak sekalian, mengapa bangsa kita banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang bergelar, namun melakukan korupsi? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Apakah mereka tidak memiliki agama? Oh, jelas mereka beragama. Di KTP-nya tidak ada yang animisme. Bahkan kalau kita melihat ketika mereka waktu dilantik menduduki posisi jabatan, kita melihat mereka selalu bersumpah atas nama Tuhan. Ya, menjadi pertanyaan, kalau begitu mengapa orang-orang pintar tersebut setelah menjadi pejabat, ya memang tidak semua ya. Kita melihat ada yang setelah mereka menjadi pejabat, mereka mengakhiri karir jabatan mereka dengan status terpidana pada KPK. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukan hal itu karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidaklah salah seorang guru besar ilmu politik di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu Profesor Salim Said. Dia memberikan satu pernyataan yang menarik. Dia mengatakan, mengapa negeri kita tidak maju? Karena di negeri kita ini pejabatnya paling banyak melanggar sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan saja tidak ditakuti, maka bagaimana kita akan maju? Ya, beliau mengatakan kalau Tuhan saja tidak ditakuti, maka bagaimana kita bisa maju? Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Itu pasti bermula saat mereka duduk di bangku sekolah yang selalu melakukan kecurangan-kecurangan. Mungkin saat sekolah, ulangan mereka menyontek. Maka ketika mereka menduduki posisi jabatan, mereka tidak takut akan Tuhan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan bukanlah seperti orang takut kepada hantu. Di dalam terjemahan lain, dalam bunyi Amsal 1 ayat 7 ini, dikatakan bahwa untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ini terjemahan Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Jadi kalau takut akan Tuhan adalah berbicara mengenai sikap hati yang tunduk, taat, menghormati Tuhan dalam tindakan hidupnya. Sehingga sikap hormat dan kasih kepada Tuhan membuat dia tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan. Keberhasilan ujian yang sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada nilai
yang diperoleh. Namun tentang prinsip iman, di mana anak-anak tetap taat dengan perintah tidak melakukan kecurangan. Karena pertanggungjawaban bukan hanya kepada guru semata-mata, tetapi juga kepada Tuhan. Renungkan baik-baik. Apa artinya nilai ulangan Anda tinggi, tetapi hasil dari nyontek, kerjasama dengan teman? Karena itu, belajarlah melakukan segala sesuatu, bukan semata-mata karena mengejar nilai yang tinggi, tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 33 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat Anda ulangan, anggaplah nilai Anda dipersembahkan kepada Tuhan dengan jerih lelah dan kerja keras yang benar dan dilakukan dengan jujur dan takut akan Tuhan. Sebaliknya, perhatikan, tanpa sikap takut akan Tuhan, manusia mungkin saja dapat berhasil. Tetapi Bapak mau katakan bahwa keberhasilan itu adalah sebuah kegagalan yang tertunda. Cepat atau lambat, kerusakan akan menghampiri hasil kerja dan kehidupan Anda. Contoh, lihat saja para pejabat yang ingin sukses dengan menggunakan cara-cara kotor seperti politik uang, ijazah palsu, suap, dan lain sebagainya. Semuanya berakhir di dalam penjara. Sekali lagi, sikap tanpa takut akan Tuhan untuk meraih keberhasilan akan menyesatkan saudara. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengatakan bahwa berkat Allah, nilai yang tinggi, nilai yang baik, akan ditambahkan kepada saudara jika saudara mencari Allah dan kebenarannya. Jangan terbalik. Allah adalah sumber segalanya. Nilai yang tinggi adalah tambahan. Prioritas utama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak hanya berbicara tentang iman, namun juga tentang karakter dan etika. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan pasti tidak berbuat kejahatan dan kecurangan. Sementara orang yang tidak takut akan Tuhan pasti selalu melakukan kecurangan-kecurangan. Karena itu, anak-anak sekalian, hidup takut akan Tuhan tidak hanya berbicara mengenai prinsip-prinsip iman, akan tetapi memiliki hubungan erat dengan etika dan prinsip hidup. Maksudnya, mereka yang terbiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan membuahkan gaya hidup dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan inilah yang kemudian hari akan menjadi prinsip etika yang akan terlihat di dalam dunia kerja. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berkompeten, orang-orang pintar dalam bidangnya, namun juga orang-orang yang memiliki etika yang baik dalam pekerjaan dan hubungan sosialnya. Dunia kerja cenderung memilih orang-orang yang beretika baik dan mungkin kurang dalam pengalaman, daripada memilih seorang yang berpengalaman hebat tetapi beretika yang buruk. Karena itu, takut akan Tuhan adalah prinsip iman yang
akan memimpin saudara pada perilaku etika yang baik, serta kunci untuk menuju keberhasilan dalam segala hal. Yang kedua, kunci keberhasilan adalah tekun mencari hikmat dan didikan. Tekun mencari hikmat dan didikan. Kata hikmat dalam bahasa Indonesia sama dengan kebijakan atau kearifan. Dari mana asalnya hikmat? Dari Allah. Karena Allah adalah sumber segala hikmat. Dalam lanjutan Amsal pasal 1 ayat 7, di sana mengatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Alkitab memberitahukan dan menasihati kita untuk mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu dimulai dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Hikmat dari Tuhan didapati bukan dengan kepintaran otak semata-mata, tetapi dari kerendahan hati yang mau datang kepada Allah. Dalam ayat ini kita menemukan dua penekanan kata yang berbeda, yaitu hikmat dan didikan. Hikmat berbeda dengan didikan. Hikmat diperoleh melalui perenungan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan didikan atau pemahaman ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses belajar di bangku pendidikan. Hikmat berhubungan dengan hati, sementara didikan ilmu berhubungan dengan otak, intelektual. Misalnya, kita dapat belajar tentang ilmu akuntansi dan menjadi seorang ahli akuntansi. Ahli di dalam menghitung. Namun, untuk memberi kepada seseorang yang sedang kelaparan, kita tidak perlu menjadi seorang ahli akuntansi. Kita hanya perlu hati yang mengasihi. Akan tetapi untuk dapat memberi dengan hati yang mengasihi, dengan jumlah yang maksimal, kita perlu menjadi ahli akuntansi yang berhasil dan sukses. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki kedua-duanya. Hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, serta intelektual yang cerdas, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi orang banyak, memuliakan Tuhan. Punya otak, tapi tidak punya hati, saudara akan menjadi orang yang egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Punya hati, tetapi tidak punya otak, saudara bisa dibodohi dan ditipu orang. Jadi, kita harus punya kedua-duanya. Tuhan Yesus adalah contoh yang paling nyata, seorang teladan guru agung yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan kasih yang sempurna. Tuhan Yesus memiliki pengetahuan yang sempurna karena Ia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Ia memiliki kasih yang sempurna karena Ia juga adalah Allah yang mengasihi kita dalam keberadaan kita yang berdosa. Sebagai kesimpulan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kunci keberhasilan menurut firman Tuhan dapat kita capai melalui dua hal, yaitu prinsip iman, hidup dengan takut akan Tuhan, dan tanggung jawab, yaitu berjuang untuk memperoleh hikmat dan didikan melalui proses belajar. Keduanya harus berimbang dan tidak boleh mengabaikan salah satunya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa
Tujuan keberhasilan yang utama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Keberhasilan yang Anda capai untuk kemuliaan Tuhan. Nilai tinggi yang Anda capai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu secara otomatis akan membanggakan saudara, orang tua saudara, sekolah saudara, bapak ibu guru yang mengajar saudara. Akhirnya, belajarlah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ulangan umum minggu depan. Jangan melakukan kecurangan. Mata Tuhan itu tertuju. Bapak ibu guru tidak melihat Anda ulangan di rumahmu masing-masing, tetapi Tuhan melihat saudara. Karena itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dan berbahagialah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami untuk berhasil. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dari sekarang, anak-anak kami mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan pada tanggal 22 nanti dengan persiapan hati mental yang baik. Dan tanamkanlah kebenaran firman-Mu, takut akan Tuhan dalam mereka mengerjakan segala sesuatu. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tidak menghalalkan segala cara demi sebuah nilai, tetapi mereka mempersembahkan nilai yang terbaik dengan kebenaran yang ada dalam diri mereka. Tanamkanlah rasa takut akan Tuhan bagi anak didik kami. Dan berkatilah hidup mereka, berkati kesehatan kekuatan mereka, berkati iman pengharapan mereka, berkati sekolah dan masa depan, dan berkati orang tua mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa permohonan syukur kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, telah terdengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melakukan, mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sehingga apa yang telah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk melangkah dan terus melangkah mencapai masa depan yang kita impikan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita berjalan bersama Tuhan dengan selalu setia mengandalkan Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik
setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkat kasih anugerah penyertaan-Mu ya Bapa, pada kehidupan kami, sepanjang hari-hari kami, sepanjang hidup kami, sampai dengan detik ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, melalui firman yang telah kami baca dan telah kami dengarkan, tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi dapat hidup dan tumbuh dalam pribadi kami masing-masing. Terutama dalam persiapan ulangan yang Bapa, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati daya ingat mereka Tuhan, agar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dalam proses dan kegiatan pembelajaran dapat mereka ingat dengan baik pada saat ulangan nanti, sehingga mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan ya Bapa. Engkau berkati juga kecerdasan mereka Tuhan, kiranya mereka dapat mengingat dengan baik dan dapat melakukan terbaik Tuhan, dan dapat melakukan semuanya dengan penuh kejujuran dan takut akan Engkau ya Bapa, sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas yang mereka akan kerjakan melalui ulangan yang akan mereka kerjakan juga Tuhan, mereka dapat melakukan terbaik dan mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau terus berkati kami semuanya, dan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran, bahkan ulangan yang minggu depan akan dilaksanakan, Engkau berkati kesehatan kami semua ya Tuhan. Engkau berkati kesehatan Bapak Ibu Guru serta anak-anak kami, sehingga kami semua dapat mempersiapkan diri dengan baik, agar dalam kegiatan ulangan nanti kami semua dapat melakukannya dengan sebaik mungkin Tuhan. Engkau berkati juga kesehatan Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru yang akan mengoreksi tugas-tugas ya Tuhan, mengoreksi ulangan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, agar kami sebagai guru-guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami juga Tuhan dalam kegiatan pembelajaran ya Tuhan. Kiranya mereka juga dapat belajar dengan baik, dapat mengingat semua apa yang telah diajarkan, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di kemudian hari. Tuhan, kami terus berserah hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan bangsa dan negara kami, semuanya itu terjadi dan semuanya baik adanya bersama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.